Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan bertolak lagi dengan drone DJI Mavic Mini ke arah sana dan sana. Ini angin tiba-tiba kencang ya, gak tau kenapa tuh pohon-pohon tuh goyang-goyang. Nah, yang penting kalau angin seperti ini kita lihat dulu ya arah anginnya kemana. Nah, kita bisa lihat bendera di sana atau itu asap. Nah, asapnya ke sana, berarti anginnya tuh dari sana ya. Jadi kita terbang harus ke arah angin, menghadap ke berlawanan angin. Jadi ketika pulangnya tuh bisa ya, bisa cepat. Oke. Jadi amannya seperti itu ya guys. Langsung saja kita persiapan. Oke teman-teman, jadi ini saya setting dulu HP-nya. Saya buka aplikasi dulu, setting. Oke, saya angkat di tangan saja, kita take off dari tangan teman-teman. Kita ke arah sana ya. Nah, ini kondisinya nih, lihat itu pohon-pohonnya tuh agak goyang-goyang ya, daun-daunnya. Ini posisinya lagi berangin tuh. Ini anginnya suka tiba-tiba nih, tiba-tiba kencang. Jadi kita juga harus hati-hati ya, harus pintar melihat, membaca arah angin ya. Jadi kita lihat dulu arah anginnya dari mana. Nah, jadi kita terbangnya tuh sebaiknya berlawanan angin, biar ketika baliknya tuh didorong sama angin biar cepat ya. Oke, itu saya, karena ini cuacanya sekitar jam 11 jadi panas ya teman-teman. Nah, itu kita dada dulu ya, kita dada dulu. Ini saya di posisinya tuh saya cari di tempat yang lebih tinggi ya, di masjid, biar jaraknya bisa jauh teman-teman. Oke, kita terbang rendah, kita drone dulu. Ayo kita drone terus. Kalau posisi angin tuh kita terbang nggak apa-apa, tapi ya harus pintar-pintar aja sih. Kalau saya ketika angin lagi kencang saya berani terbang, cuman kita harus melawan angin terbangnya. Contoh angin dari depan ya, kita terbangnya ke depan. Nah, walaupun ke depan melawan angin tuh dia ya gerakannya tuh atau lajunya tuh kurang laju, tapi nggak apa-apa, yang penting ketika dia balik itu dia cepat ya. Jadi ketika balik kan didorong sama angin tuh, jadi cepat balik. Jadi untuk meminimalisir kejadian habis baterai di tengah jalan dan akhirnya drone-nya mendarat di mana saja teman-teman. Saya udah berapa kali terbang ya, pernah juga dulu waktu syuting di Pangandaran itu kan di pantai ya. Bayangkan kalau dia habis baterai dan nyemplung air laut kan udah selesai. Tapi saya lihat dulu kalau anginnya menghadap arahnya ke darat. Nah, saya berani. Kalau anginnya dari darat menuju ke laut, wah itu saya nggak berani. Mending kita jangan terbang saja teman-teman. Oke, itu kita lihat dulu. Nah, jarak segini tuh udah mulai ya gangguan sinyalnya udah mulai putus-putus nih. FPV nya juga tuh udah sendak-sendak. Oke, kita lanjut, tancap gas ke depan teman-teman. Mudah-mudahan penerbangan kita nih aman ya. Oh, itu udah mulai gangguan sinyal lagi nih. Kalau gangguan sinyal seperti itu, saya harus itu ya,
menghadapkan antena tuh ke drone-nya. Kalau udah menghadap antenanya ke drone-nya dan masih putus di jarak di sekitar 500-an, itu biasanya saya akan tinggikan lagi drone-nya. Mungkin kehalang ya, sinyalnya tuh mungkin kehalang benda atau apa. Jadi biasanya saya akan, nah ini saya mencoba untuk lebih tinggi lagi. Intinya biar bisa jauh ya, kita posisi kitanya di atas. Kalau di tempat yang banyak gedung-gedung seperti ini, jadi antara jarak remote dan drone itu antara remote dan drone itu tidak ada halangan. Kalau sinyalnya kehalang sama benda ya pasti keganggu. Oke, kita paksain maju ke depan. Kita maju terus. Itu udah sampai di kali ya. Nggak tahu deh ini udah sampai di desa mana ini. Oke, putus lagi teman-teman. Putus. Nah, di sini dia RTH ya. Dia minta RTH, dan ketika udah RTH FVV-nya belum muncul ya. Di jarak segitu FVV-nya belum muncul guys. Tapi untuk connect ke remote udah ya. Ini dia udah connect ke remote, makanya itu angka-angka yang jarak ketinggian tuh udah muncul. Nah ini putus lagi nih. Jadi ya saya harus arahkan antena betul-betul ke drone nih. Ini terbangnya ini saya agak khawatir ya, soalnya angin suka tiba-tiba kencang ini. Oke, kita mutar balik lagi, kita paksain ke depan lagi nih, mumpung masih ada baterai ya. Coba teman-teman lihat sendiri ya, ini penduduknya padat. Kita maju terus, kita maju. Wah, gangguan lagi nih. Gak apa-apa ya, kita tancap gas terus. Oke, sorry teman-teman, tadi ada suara itu ya, suara pintu bunyi. Oke, kita lihat mapnya dulu tuh. Kita lihat mapnya dulu. Kita mau terbang sampai 1 kilo. Mudah-mudahan bisa ya, dia berpetualangan di padat penduduk sampai 1 kilo dengan posisi tidak ada halangan antara sinyal drone dan sinyal remote yang dipancarkan ke drone-nya tidak ada halangan. Apakah dia bisa 1 kilo? Oke, kita gas aja ke depan. Oke, karena ini putus jadi saya agak bergeser ya, maju cuma agak bergeser ke kiri biar pas dengan arah remote yang saya arahkan. Nah, kita maju lagi teman-teman, kita maju. Oke, kita turunin gimbalnya. Ini FPV udah apa ya, udah sendat-sendat parah ini. Nah, ini nggak tahu udah jalan di mana ini. Tuh di sebelah kiri tuh ada kayak patung atau apa tuh, terus ada air tuh.
Mungkin ada yang tahu ini udah di tempat mana ini, saya kurang tahu ya, ini udah di daerah mana ini. Oke, itu ada asap-asap, ada pembakaran mungkin. Waduh, itu muncul notifikasi seperti itu tuh. Wah, kurang menyenangkan ya teman-teman. Wah, putus lagi. Oke, putus. Ini jarak 900. Oke, jarak udah 1 kilo. Itu udah 1000 lebih 1 kilo tuh. Wah, putus lagi nih. Oke, jarak 1 kilo lebih ya. Jarak 1 kilo. FPV udah blank sama sekali. Udah nggak muncul lagi untuk FPV-nya atau layarnya, rekaman layarnya udah nggak muncul. Tapi koneksi ke remote tuh masih berjalan tuh, lihat itu di maps juga tuh masih berjalan, dan di itu angka jaraknya juga masih bergerak, masih bertambah. Oke, 1,2 km dan lost sinyal. Oke, ini udah mulai panik ya, soalnya ini untuk baterai tuh tinggal separuh lagi ya, baterai separuh lagi, dan kondisi berangin dan jarak masih jauh. Nah, itu dia nih, jarak masih jauh nih, baterai separuh lagi, jarak masih jauh, dan kondisi berangin. Parah ini. Oke, kita nyalain mode ikhlas saja teman-teman. Kalau drone-nya masih balik, berarti ya mungkin kita masih berjodoh ya sama dia. Tapi kalau nggak balik-balik ya kita pakai mode ikhlas saja. Ini udah sekitar 2 menit nih. Alhamdulillah, akhirnya dia connect lagi tuh, walaupun FPV-nya belum muncul atau rekaman di layarnya belum muncul, tapi untuk di koneksi ke remote udah tersambung antara drone dan remote, makanya dia muncul tuh notifikasi RTH, dan angka itu ya, angkanya juga udah bergerak. D itu jarak, kalau H itu ketinggian. Nah, oke, alhamdulillah FPV udah muncul di jarak sekitar 300-an meter. Tapi yang masalahnya nih, kartu SD-nya tuh penuh. Soalnya ini saya beli itu kartu memorinya cuma 16 ya, 16 GB. 16 GB. Nanti saya coba pakai yang 32 GB ya, biar kita videonya tuh pakai 2-3 kali, jangan langsung penuh ya. Kalau 16 GB nih, wah, tidak disarankan, sangat-sangat tidak disarankan. Oke, alhamdulillah drone-nya ternyata masih berjodoh sama saya teman-teman. Oke, ini udah sampai di home point. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah selesai berpetualangan ke arah sana sekitar 800 dan ke arah sana 1 kilo lebih. Dan ini tadi saya sempat panik, soalnya tiba-tiba angin kencang dan dia putus sinyal, dan itu jarak masih jauh, putus sinyal, tiba-tiba angin kencang, jarak jauh, dan baterai sekitar 40% lagi. Dan alhamdulillah baterainya awet dan dia bisa pulang. Ini anginnya lumayan ya, ini dia sampai miring nih, doanya miring guys tuh.
drone-nya miring, soalnya angin ya, angin dari arah sana, makanya dia miring ke sana. Dan ini memori penuh ya, memori penuh tuh, nungging ke depan dia. Oh, baterai ya. Wow, angin guys. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Angin. Oh, angin.